jumpa lagi di channel Junior River. Oke, saya berharap semua kawan-kawan bisa tetap sehat dan keuangan mantap ya. Pada akhirnya ya tetap harus duit juga. Oke, nah pada kesempatan pada hari ini kita akan memperbaiki TV, tapi cuma mesinnya aja karena kawan ini tidak terlalu mau repot ya, jadi cuma PCB nya sama ini power supply nya dibawa ke sini karena lampu indikator nggak bisa hidup katanya, artinya TV nya mati total ya. Nah, setelah kami berbincang-bincang, dia udah kutak-katik, udah cek sana sini, belum ketemu juga permasalahannya. Nah, makanya dia putuskan untuk cari kawan atau cari saya untuk saling ya konsultasi lah apa permasalahannya. Nah, di sini kita akan coba cek dan menganalisis apa permasalahannya. Namun sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Nah, untuk informasi lebih detailnya jangan di skip ya bro, biar semua jelas dan tidak membingungkan ya. Oke ya nah, bro. Seperti apakah dia permasalahan yang terjadi di dalam mesin TV ini? Ini perlu kita ketahui. Kita melihat di sini ada keterangan pin, itu ini ada 12 volt dan 5 volt atau 6 volt. Ini tegangan yang di over dari power supply. Oke, kita coba ukur tegangan satu persatu ya, agar kita tahu apa penyebab yang utama membuat TV ini menjadi mati total. Oke. Nah, karena pemilik atau si kawan tidak membawa kabel AC-nya, jadi saya menggunakan kabel ini. Saya akan solderkan ke sini, ini bagian input AC ya. Saya solderkan dulu. Sudah saya solder dan kita colok, dan kita nanti akan ukur tegangan di sini ya. Oke, kita colok dulu. Oke, sudah tercolok. Oke, kita akan ukur tegangannya atau voltase yang ada di sini, yang dioper ke sini. Salah satunya dengan cara kita posisikan ini ke pengukuran DC, satu ke negatif ya, ini negatif, atau ke sini pun boleh, yang mana negatifnya sama aja, asal benar aja. Nah, oke, di keterangan pin yang di sini katanya kaki 1 2 3 4 itu tegangan 12 volt minus 12 volt positif ya, 1 2 3 4. Nah, di sini ada tegangan malah 20 volt, dan kaki 1 2 3 4 5, kaki 5 juga harus ada tegangan 1 2 3 4 5. Ini tegangannya 13 volt. Oke, dan kita ukur tegangan 5 voltnya atau 6 volt. 6 voltnya ada dari bawah, pin 1, pin 2. Pin 2 harusnya ini 6 volt, ternyata 1,5 volt. Oke, nah ini tidak sesuai dengan data yang di sini ya. Berarti ada permasalahan, bisa jadi dari sini, bisa juga dari sini, bisa dari power supply ya. Nah, kita cek dulu
Biasanya tegangan 6 volt itu tegangan untuk membuat IC control atau ini dan yang lain, itu tegangan utama pada IC yang kecil. Tegangan utama pada IC ini IC di bawahnya dan ini. Namun kalau tegangan 5 volt drop, berarti IC ini tidak bekerja. Nah, kita kerjakan dulu, kita cari dulu permasalahan tegangan 5 voltnya kenapa bisa drop. Oke, tetap ikuti guys. Nah, sekarang kita cek dulu di bagian power supply nya aja ya. Ini kita colok, kita ukur tegangan. Ini tegangan 12 volt, benar di sini dikatakan 13, dan pin 2 juga 12 volt harusnya, karena menurut skematik dari sini ya. Ini menurut dari sini. Ini ya, pin ini pin 1 2 12 volt, ini 1 2 dan ini 3, nah 4 5, jadi gitu ya, zigzag gini. Oke, siap, kita ukur lagi ya. Ini 12 atau 13, pin pin 3 harusnya ada 6 volt, benar ada 6 volt. Nah, kenapa dia drop? Oke, untuk mengatasi yang begini kita coba kita kasih beban mana dia yang drop. Oke, nah kalau saya punya cara, saya setiap voltase yang dikeluarkan dari pin out power supply, saya coba dulu kasih beban mana dia yang drop. Jadi artinya kita tidak menggunakan ini dulu, menggunakan PCB nya ini atau mainboardnya. Nah, kita coba uji dengan ini bebannya. Ini cara saya bebannya pakai entah apalah, bebannya bisa juga lampu, motor, atau pokoknya beban lah. Nah, saya koneksikan dulu ya. Ini ke negatifnya, atau ground. Nah, ini kan udah saya solder pin ini, kabel-kabelnya ini udah untuk power supply, outputnya power supply. Nanti kita ukur, kita lihat di sini berapa volt ya. Oke, kita colokin kembali. Nah, di sini ini yang 5 volt ya, sedangkan ini 6 voltnya. Nah, coba kita kasih beban, kita sambungkan. Nah, ini kan output dari power supply nya, dia udah terukur, ini multimeter terukur 6 volt memang. Nah, coba kasih beban. Wow, motornya belum berputar tapi dia langsung drop. Nah, atau kita coba yang 12 voltnya. Ini kita lepas dulu. Oke, ini pin yang 12 volt, kita ukur betul nggak 12 volt. Nah, ada 13 volt, kita kasih beban.
apakah dia juga drop. Nah, dia dropnya 0,5 volt, artinya motor pun berputar tapi dia nggak terlalu drop. Nah, berarti 12 voltnya aman, yang bermasalah 5 voltnya. Oke, langsung kita telusuri jalur-jalur 5 volt. Tetap ikuti bro. Nah, kita ikuti jalurnya bro, yang mana yang drop. Ini 6 volt, ini jalur yang 5 volt, artinya dia menjalar nih kapasitor, di gambarnya ini pada kapasitor, dan ini lilitan kecil kita ukur di sini. Ini sumber 6 voltnya, dan kita coba kasih beban. Kita kasih beban ya. Kita ukur 5 voltnya. Ini kan masih 6 volt kan, kita ukur sesudahnya, langsung drop ya. Oke, dan kita ukur dari IC, keluaran IC ini. Wow, dia 3, sekian, artinya dia nggak bermasalah dan motor pun bisa berjalan. Artinya output dari IC yang kecil ini ada, ke sini tak ada. Nah, berarti boleh kita simpulkan outputnya setelah lilitan ini, sini ya ada lilitan kecil. Ini dia bro, kecil kali. Ini tegangan dari IC 6 volt keluar ada dan kuat. Nah, ini ada lilitan, yaitu koil. Nah, setelah koil ada ini lilitan lagi, yaitu seperti kapasitor tapi yang hitam dia nih. Nah, ini dia jalurnya lagi, lalu menuju ke sini. Ini yang 5 volt. Ini kita ukur 5 volt ya. Nah, tapi di sini low. Nah, kita akan ganti ini, kita ganti dan kita lihat hasilnya ya. Kita copot. Ini dia, ini kasih copotan. Oke, langsung kita ganti dengan yang baru ya. Intinya dengan yang oke lah, bukan harus baru, yang penting oke. Ini ada komponen yang oke, ini kecil nih. Oke, saya ganti. Oke, tadi kita udah ganti. Ini ya, udah saya ganti. Ini guys, ini udah saya ganti. Oke, langsung aja kita ukur dan kita kasih beban apakah dia masih drop. Oke. Kita colok ya.
ini terukur 6 volt ya. Tadi kan kalau kita kasih beban ya, area ini dia menjadi 0 atau nggak bervoltase lagi. Nah sekarang kita udah ganti lilitannya, kita kasih langsung di sini. Ini kan ukurannya, ini kabelnya output dari sini. Nah langsung aja kita kasih sambil memperhatikan ini dan mendengarkan suara motor. Wow, ternyata dia nggak drop lagi bro, motor udah berputar dan tegangan normal. Itu penyebabnya bro. Oke, nah sekarang langsung kita coba tes ke mainboardnya, apakah sudah bisa on atau masih ada problem lain. Oke. Nah ini sudah kita pasang ya, sudah kita rakit. Nah pasang tekstilnya dan sekarang kita coba colokin lagi. Oke, kita coba lagi. Kita coba mengukur tegangan yang ada di sini ya. Ini tadi kan 5 voltnya drop, kita ukur. Wah ternyata enggak lagi bro, udah 5,8. berarti dia 5 voltasenya ya, 6 voltnya sudah muncul dan tidak drop lagi. Nah langsung kita tekan power. Nah ini sudah on bro, udah normal. Nih bisa perhatikan, nah ini dia udah on ya, lampu hijaunya artinya 5 volt itu udah bekerja, udah masuk ke AC dan mensuplai ke komponen-komponen lainnya. Kita matikan, tekan power off. Wah mati. Wah inilah dia bro, cuma karena lilitan doang TV mati total, langsung teratasi. Oke bro, tetap setia dan semangat, dan dukung terus channel saya Junior Ripple dengan like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Sekian tutorial untuk perbaikan TV sub Aquos 40, ya lupa aku 40 berapa inci katanya, yang penting inilah Aquos, ini sub Aquos ya. Nah yang posisinya mati total. Oke, salam dan terima kasih.